Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Karena permaisuri tidak memberitahu Xiao Yan bahwa ada banyak monster di bintang Xiao ini, dan mereka semua cukup kuat, jadi Xiao Yan dikelilingi oleh monster yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling menakutkan adalah monster-monster ini tampaknya telah menerima instruksi. Begitu mereka menemukan Xiao Yan, mereka akan mengejar mereka. Oleh karena itu, ada lusinan monster yang mengejar Xiao Yan kapan saja. Ini bukan kerja keras, itu tidak terlalu sulit. Xiao Yan memegang 8 penggaris berat misterius desolate dan mencegat beberapa binatang di depannya. Dia melihat api dan guntur naik, dan binatang-binatang itu dihancurkan beberapa kaki. Bukankah itu terlalu sulit? Kalau begitu mari kita lihat mengapa mereka tidak berani mendekati Xiao Xing. Mulut ratu sedikit terangkat, membelai kelinci Bing Yun di lengannya. Pada saat yang sama, seluruh Xiao Xing tiba-tiba meledak menjadi cahaya ungu yang sangat menyilaukan, dan Xiao Yan, yang dengan kejam menjarah di udara, langsung jatuh seperti burung tanpa sayap. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar langsung menabrak tanah. Xiao Yan, yang terbaring di tanah, memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Kekuatan ini menyelimutinya seperti paksaan dari pembangkit tenaga listrik abadi. Itu benar-benar membuat Xiao Yan tidak bisa berdiri untuk sementara waktu, tetapi monster di sekitarnya yang menyerangnya tampaknya tidak terpengaruh dengan cara apapun, dan terus menggeram padanya. Detik berikutnya, monster besar menelan Xiao Yan dalam satu gigitan, tapi tidak ada gerakan. Tuan, bukankah dia akan mati begitu saja di perut binatang itu? Kelinci Bing Yun khawatir. Mata indah Chen Xianyuan sedikit menyipit, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan cahaya redup bersinar di wajahnya menakjubkan dan tak tertandingi. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah, dengan kekuatan fisiknya, itu akan memakan waktu setidaknya ribuan tahun untuk mencernanya. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari Zun Sang, dan Zun Sang adalah cara yang sama saat itu. Butuh waktu kurang dari 3 tahun. Saya telah beradaptasi dengan kekuatan anti-bintang ekstrim Xiao Xing. Saya ingat pria itu sudah abadi ketika dia datang ke sini, dan sekarang dia masih memiliki jalan yang panjang. Kelinci Bing Yun berbaring dengan nyaman di Chen lengan Xianyuan, dia meregangkan pinggangnya dan terlihat nyaman. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, saya pikir saya harus tahu apa yang menyebabkan dia berkultivasi begitu lambat. Jika dia berada di dunia-dunia Sengsi, kekuatannya seharusnya mencapai keabadian, kecuali, gumam Chen Xianyuan jalan. Kelinci Bing Yun juga menatap Chen Xianyuan dengan rasa ingin tahu, menunggu jawabannya. Kecuali, ketika Zun Sang datang ke dunia yang tidak dimiliki, dia merusak keseimbangan dunia, menghasilkan banyak, dia, di garis waktu lain, dan, dia, ini memisahkan dunia yang seharusnya menjadi miliknya sendiri. Chen Xianyuan berkata perlahan, pada saat yang sama, ujung yang jauh meledak dari binatang yang ditelan Xiao Yan. Di antara cipratan daging dan darah, sesosok yang diselimuti api yang menyala-nyala dan petir tiba-tiba muncul, terengah-engah, dan meskipun sulit, dia perlahan berdiri, matanya tampak menyala dengan nyala api yang ditentukan. Detik berikutnya, ada banyak monster yang menyerang Xiao Yan yang berdiri di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan seperti bayi yang baru lahir. Dia harus belajar berjalan lagi. Meski sulit, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk beradaptasi. Xiao Yan ditelan oleh monster beberapa kali lagi, meskipun sulit, Xiao Yan sudah mencoba mengambil langkah pertamanya, dan segera Xiao Yan belajar berjalan. Tidak pernah berpikir bahwa berjalan adalah hal yang melelahkan. Xiao Yan tersenyum pahit, dia sekarang menyesali apa yang dia katakan. Pada saat ini, monster lain membuka mulutnya yang berdarah dan menyelimuti Xiao Yan. Xiao Yan tidak takut ditelan, karena dengan kekuatan fisiknya, dia dilindungi oleh Heaven Extinguishing Thunder, dan dia tidak akan menderita kerusakan fisik sama sekali. Tapi yang membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman adalah bau daging busuk di gigi tajam itu. Kembalilah. Xiao Yan memindahkan langkahnya, dia benar-benar ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Setelah melawan beberapa saat, dia akhirnya ditelan oleh binatang ini. Itu terus berlanjut. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Xiao Yan akhirnya bisa berjalan. Setelah beberapa bulan, dia akhirnya belajar untuk lari setelah ditelan banyak monster. Tetapi pada awalnya, dia masih tidak bisa melarikan diri, tetapi tekanan pada tubuhnya tampaknya sedikit mereda, dan dia mampu mengeluarkan Eid Desolate Suan Chongqi untuk melakukan serangan dengan enggan. Pada saat ini, perasaan memegang Eid Desolate Profound Heavy Ruler adalah seperti ketika Xiao Yan bertarung melawan makhluk abadi, bahkan sangat sulit untuk melambaikannya, tetapi dia selalu maju dengan lambat. Waktu berlalu, setahun kemudian. Ho ho, lusinan monster meraung. Di depan mereka, ada sosok yang bergerak cepat,
kecepatannya semakin cepat. Dan sosok ini adalah Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan, meskipun dia belum bisa terbang, dia sudah mulai terbiasa dengan kekuatan anti bintang ekstrim dari Xiao Xing ini. Melihat adegan ini, Chen Xianyuan berkata perlahan, "Oke, sebarkan berita kesembuhanku." Begitu dia selesai berbicara, kelinci Bingyun di tangannya tiba-tiba terkejut. "Tidak, tidak, guru, begitu berita menyebar, itu pasti akan menarik musuh. Dengan tubuh guru saat ini, tidak cocok untuk menghadapi pertempuran yang terlalu sengit," kata Bingyun Tu. Chen Xianyuan tersenyum sedikit. "Tentu saja, itu untuknya. Dia, kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 7, dunia nyata Suanyin memiliki kekuatan abadi, bagaimana dia bisa menjadi lawan?" Bingyun Tu bertanya, di matanya Xiao Yan terlalu lemah. "Terlebih lagi, aku tidak berpikir dia terlihat begitu lemah." Chen Xianyuan tersenyum, dan mata kelinci Bingyun menunjukkan tatapan aneh. Bagaimanapun dia melihatnya, dia hanya Dewa Pertempuran Bintang 7, dan itu masih dalam tahap awal. "Tuan, saya merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun saya di sini, saya hanya akan melindungi Tuan secara menyeluruh, tapi aku tidak akan peduli padanya," jawab Bingyun Tu. "Dengarkan aku, dia membutuhkan krisis seperti itu, jika tidak maka akan sulit baginya untuk tumbuh dewasa, aku percaya padanya." Chen Xianyuan memandang sosok Xiao Yan di matanya, yang tercermin di matanya, seolah-olah dia adalah orang terhormat dalam ingatannya. Pada akhirnya, Bingyun Rabbit harus mengangguk dan segera menyebarkan berita sembuhnya permaisuri. Dan berita tentang pemulihan permaisuri tampaknya seperti embusan angin yang bertiup di dunia nyata Suanyin, dan semua orang mengetahuinya, yang mengejutkan banyak orang. Seperti yang diharapkan oleh Bingyun Tu, setelah berita pemulihan keluar, banyak tokoh segera menyerang Xiao Xing. Namun, Xiao Yan masih tidak tahu bahwa dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencapai angka-angka ini untuk mencapai Xiao Xing, tetapi 1 tahun jelas tidak cukup. Setelah setengah tahun, Xiao Yan akhirnya bisa terbang, dari monster-monster yang telah menggertaknya sebelumnya, Xiao Yan tidak pernah melepaskan mereka, dan menggertak mereka semua kembali. Kemudian Xiao Yan terus berputar mengelilingi Xiao Xing, kecepatan dari lambat ke cepat, meskipun sulit, Xiao Yan masih beradaptasi dengan kekuatan anti bintang ekstrim Xiao Xing, dan kecepatan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Butuh waktu 2 tahun untuk membiasakan diri. Tampaknya setelah reinkarnasinya, bakatnya bahkan lebih menonjol, yang selanjutnya menegaskan dugaanku. Roh dunianya harus dipisahkan. Situs web terbaru, dalam 2 tahun terakhir, meskipun origin Qi para dewa di Xiao Xing kaya, Xiao Yan tidak pergi untuk mengolah origin Qi, tetapi dengan panik mengkonsumsi origin Qi di tubuhnya, menggunakan kecepatan tinggi terbang ke konsumsilah dengan sangat cepat, setelah kelelahan, duduk bersila untuk melanjutkan, dan seterusnya. Dengan kekuatan anti bintang ekstrim Xiao Xing, Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan origin Qi yang terburu nafsu di tubuhnya dan kemudian perlahan-lahan menjadi stabil. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa origin Qi Xing Chen Hai di tubuhnya sebenarnya memiliki keadaan merindukan origin Qi. Dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang penuh dan mencapai kemacetan, pada saat ini, hanya menyerap origin Qi yang bisa mendapatkan yang terbaik perbaikan. Xiao Yan duduk bersila dan segera bersiap untuk menyerap origin Qi untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi tepat saat dia duduk bersila, suara permaisuri datang. "Teruslah terbang, ini belum waktunya." Suara permaisuri yang tidak perlu dipertanyakan lagi keluar. Bagi Xiao Yan, kali ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk berkultivasi. Bagaimanapun juga, Xiao Yan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk kekuatan, dan dia sangat ingin berkuasa, meskipun Ratu tidak mengatakannya, tetapi Xiao Yan tahu bahwa begitu dunia Sengsi diserang, surga dan istana manusia pasti akan mengambil kesempatan untuk masuk, dan waktu untuk Xiao Yan hampir habis. "Dengan keadaanmu saat ini, kamu belum mencapai waktu terbaik. Kamu harus mengerti bahwa terburu-buru untuk sukses dengan cepat hanya akan menjadi bumerang." Suara Ratu keluar lagi, Xiao Yan menggertakkan giginya dan naik ke udara lagi, kali origin Qi telah habis juga telah puluhan kali. 1 tahun lagi telah berlalu, dan untung dan rugi lagi dan lagi membuat Qi asal Xiao Yan, Xing Chen Hai, menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang lambat, tetapi ketika Xiao Yan ingin berlatih, permaisuri sekali lagi menghentikannya. "Ini masih jauh dari cukup, tapi sparringmu akan segera datang." Suara Ratu keluar. Sparring. Xiao Yan bingung, dan bahkan ketika dia mendengar raungan dan siulan di langit, ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat satu demi satu pelangi panjang jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasakan angin sepoi-sepoi dan aroma wangi datang dari belakangnya. "Apakah kamu siap?" Suara Ratu tepat di belakang Xiao Yan, dan dia menatap Xiao Yan dengan seringai di sudut mulutnya. Xiao Yan sedikit bingung, tetapi sebelum Xiao Yan bisa memikirkannya, suara siulan datang dari langit, dan seberkas cahaya yang berderap menyerang Xiao Yan. "Tidak."
Tepatnya, itu menyerang permaisuri di belakang Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba memiliki garis hitam, dan segera mengeluarkan 8 Suan Congqi yang sunyi. Api dan guntur langsung mengalir ke 8 Suan Congqi yang sunyi. Ayunan kaki keluar. Ledakan. Dengan ledakan keras, api yang melesat ke langit bertabrakan dengan sinar yang masuk, tetapi pada saat berikutnya, lebih dari selusin sinar muncul. Kamu harus melindungiku, aku tidak memiliki kemampuan bertarung sekarang. Suara lembut permaisuri terdengar di belakang Xiao Yan, yang segera membuat kulit kepala Xiao Yan menegang. Dengarkan permaisuri, apakah kamu memprovokasi orang-orang ini? Xiao Yan bertanya sambil memblokir serangan bersiul. Ada banyak kekuatan keluarga yang dengan mudah dihancurkan di masa lalu. Saya kira ini semua adalah musuh. Permaisuri tersenyum lembut, senyumnya yang lembut seperti pohon willow yang berkibar di tiup angin, dan tidak ada rasa ketidaktaatan, sepertinya tidak ada rasa ketidaktaatan di mulutnya. Benar saja, dia masih hidup. Desas-desus bahwa permaisuri telah jatuh tampaknya bohong. Aku adalah permaisuri Istana Setan Angin, tapi aku masih ingat seluruh rumah besar itu. Aku di sini untuk membalas dendam. Sesosok melayang di depan Xiao Yan, matanya. Dia menatap ratu yang memegang kelinci Bingyun di belakangnya, dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Itu tidak benar, membunuhmu harus dianggap menghancurkan seluruh rumahmu, hehe. Permaisuri tertawa pelan, dengan pisau tersembunyi di balik senyum lembut ini, dan mengucapkan kata-kata yang paling menyayat hati dengan nada lembut. Xiao Yan diam-diam mengeluh di dalam hatinya, kekuatan pendatang tidak biasa, itu sebenarnya adalah puncak Dewa Pertempuran Bintang 8, tetapi Xiao Yan juga berpikir itu luar biasa, puncak Dewa Pertempuran Bintang 8 berani datang untuk membalas dendam. Chen Xianyuan dulunya adalah permaisuri, yang memberikan semangat dunia kepada orang lain. Dilihat dari auramu saat ini, tidak ada keabadian untuk waktu yang lama. Kamu hanya bisa mencoba yang terbaik dan mati. Sosok itu mencibir, jelas bukan karena mereka datang dengan tergesa-gesa, tetapi tampaknya kekuatan permaisuri telah merosot, ini adalah risiko untuk datang dan mencoba. Begitu sosoknya bergerak, lautan Genesis Ki yang megah meledak, dan lautan luas Genesis Ki adalah 400 juta. Dia melihat bahwa itu berubah menjadi bayangan, langsung menuju ke arah permaisuri, dan dia benar-benar menatap mata Xiao Yan. Bayangan itu dengan cepat mendekat. Origin Ki yang mengerikan diangkat, dan 5 jari telapak tangan melengkung dan berubah menjadi cakar yang tajam, yang akan mencabik-cabik permaisuri. Embusan angin menyapu, kekuatannya menghancurkan bumi, dan akan mengaum, tetapi pada saat ini, dia menoleh dengan tajam, dan melihat naga guntur 100 zang mengaum ke arahnya. Ledakan. Dengan suara teredam, sosoknya harus menyerang Bai Zhang Thunder Dragon, dan sosok itu segera berteriak keras. Wind Demon Tearing Heaven's Claws. 3 tanda angin cian jatuh pada Bai Zhang Thunder Dragon seolah-olah bisa menembus langit dan bumi. Meskipun Thunder Dragon ditutupi oleh Extinguishing Sky Thunder, origin Ki yang terkandung dalam gerakannya seimbang, lebih kuat yaitu, naga guntur Bai Zhang terkoyak. Tetapi pada saat Bai Zhang Thunder Dragon hancur, guntur hitam meledak, dan pada saat terakhir, mereka semua tersapu ke arah sosok itu, mengguncangnya kembali beberapa puluh kaki, dengan busur kilat berkedip di tubuhnya, dan pakaiannya tertiup terbuka punya beberapa lubang. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan di depannya, Xiao Yan memegang 8 penguasa berat mendalam yang sunyi di depan permaisuri. Kamu berani membunuh permaisuri bahkan di puncak Dewa Bintang 8 Do. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Xiao Yan bergumam sambil melihat sosok suram di depannya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, sosok itu sedikit terkejut, dengan kemarahan di matanya terlebih dahulu dan kemudian mencibir. Haha, bintang 7 dosen berani berdiri di depanku di hari-hari awal, tapi aku harus bertanya padamu, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Sosok itu langsung mencibir, sama sekali mengabaikan peradangan Xiao di matanya. Kalau begitu biarkan aku, Dewa Pertempuran Bintang 7 di tahap awal, mengalami puncak Dewa Pertempuran Bintang 8. Serius, jika Anda kalah dari Dewa Pertempuran Bintang 7 tahap awal, Anda akan malu melihat leluhur di bawah Jiuquan. Xiao Yanxing dengan senyum ringan, dia juga fasih, dan tidak perlu seorang kaisar wanita. Setelah Chen Xianyuan mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, senyum di wajahnya yang cantik menjadi lebih lebar, karena pada saat ini, dia sepertinya benar-benar melihat sosok dia yang dulu, dan semuanya tidak terburu-buru, bahkan di hadapan berbagai pembangkit tenaga listrik. Kadang-kadang, dia memancarkan semacam ketenangan, bahkan jika dia dipukuli, dia akan menghadapinya dengan senyuman. Hanya karena dia mengucapkan sepatah kata, dia bisa menyimpan rasa misteri ketika dia tersenyum, sehingga membuat hati lawan takut. Fakta membuktikan bahwa selama lawan cukup kuat, tertawa hanya akan memperburuk keadaan.